Dari jam 6 sampai jam 7 pagi, Hao Ren akhirnya mengerti bagaimana cara menggiring bola di bawah instruksi Xie Yujia yang sungguh-sungguh. Dia belum pernah bermain basket kecuali saat-saat ketika dia diseret ke lapangan oleh Zhao Jiayi. Namun, ketika dia di sekolah menengah, dia telah menjadi anggota dari tim lintasan dan lapangan dan dekat dengan tim sepak bola. Dia sering bertindak sebagai penjaga gawang sementara mereka dan karenanya tidak asing dengan bola. Meskipun dinginnya angin pagi, Xie Yujia mulai berkeringat saat berlari-lari kecil di sekitar Hao Ren untuk membuatnya bergerak dengan posisi yang benar. Ditutupi oleh lapisan keringat yang tipis, dia bahkan tampak lebih memikat. Sosoknya yang bugar dan cantik menarik pandangan Hao Ren saat dia berlatih bagaimana cara menggiring bola. Lagi pula, Xie Yujia telah memberitahunya untuk tidak menatap bola tetapi untuk mengamati gerakan di lapangan. Saat ini, Xie Yujia adalah satu-satunya orang yang ada di lapangan. Xie Yujia tersipu karena tatapannya, dan dia pindah ke belakangnya untuk memperbaiki posturnya. Ketua kelas, aku telah menggiring bola selama 1 jam sekarang, dan lenganku sakit. Kapan aku bisa belajar hal lain? Hao Ren berbalik untuk menatapnya sebelum bertanya. Kita berlatih menggiring bola sambil berdiri yang merupakan teknik paling sederhana, dan kita akan berganti ke menggiring bola sambil berlari setelah beberapa saat. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Xie Yujia mendengus dan menguliahi Hao Ren seperti seorang pelatih. Ganti ke tangan kananmu. Dia menginstruksikan. Seketika, Hao Ren mengganti bola ke tangan kanannya dan melanjutkan menggiring bola. Bagus. Xie Yujia mengangguk puas dan berkata, "Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu menggiring bola sambil berlari. Pertandingannya minggu depan, jadi aku tidak punya waktu untuk mengajarimu crossover 1. Cukuplah jika kau bisa menguasai the speed dribble 2. Dia mencuri bola itu dari Hao Ren dan berjalan ke tengah lapangan setelah rangkaian gerakan-gerakan menggiring bola yang membingungkan mengelilingi Hao Ren. Lihat baik-baik. Kunci menggiring bola dengan berlari adalah koordinasi antara tangan dan kakimu. Kamu tidak boleh travel 1. Semakin cepat kau bergerak, semakin jauh bolanya, dan semakin besar kekuatan yang perlu kau berikan. Pada saat kau bergerak dalam garis lurus, kau biasanya menggiring bola sekali setiap 2 langkah. Hao Ren mengagumi sosok Xie Yujia yang bersemangat dalam kaos putihnya dan lambaian buntut kuda panjangnya. Memikirkan kembali betapa mudahnya dia mencuri bola darinya, Hao Ren malu pada dirinya sendiri. Setelah melihat sekeliling, dia melihat Yurong dan teman-temannya telah pergi. Hal ini tidak mengejutkan karena mereka hanya bisa melihat Xie Yujia dari kejauhan dan tidak dapat berinteraksi dengannya. 1 jam melakukan itu membuat pria-pria yang mengantuk itu bosan. Duk, duk. Xie Yujia menggiring bola kembali ke arah Hao Ren dari tengah lapangan. Sangat menyenangkan untuk melihat kaki putih indahnya berlari memakai sepatu sneaker putih. Tiba-tiba, seseorang bersuit pada Xie Yujia dari luar lapangan. Hao Ren berbalik dan melihat tim basket yang dipimpin oleh Xie Wanjun melewati pagar kawat lapangan. Beberapa anggota tim melihat Xie Yujia yang cantik bermain basket dan tidak tahan untuk bersuit untuk menunjukkan apresiasi mereka. Kelihatannya tidak semua pemain tahu dia adalah adik perempuan Xie Wanjun, pikir Hao Ren. Xie Wanjun tiba-tiba berhenti dan menunjuk pada pria-pria yang tadi telah bersuit. Masing-masing dari kalian, lakukan 50 kali push up
di sini, sekarang, dia berteriak. Kemudian, dia memasuki lapangan basket terbuka di zona B dan berjalan mendekati Xie Yujia dan Hao Ren. Dia bertanya, bagaimana latihannya? Sangat baik. Dia cepat belajar, Xie Yujia menjawab segera. Mengambil bola itu dari Xie Yujia, Xie Wanjun tiba-tiba berbalik dan menggiring bola dengan kecepatan kilat sampai ke jaring sebelum melompat dan memasukkannya dengan keras. Di luar lapangan, Zhao Jiai menganga melihat adegan itu. Dia telah berlari-lari selama 1 jam dan basah kuyup karena keringat, tetapi dia bangkit lagi ketika dia menyaksikan pertunjukan keterampilan dan kekuatan Xie Wanjun. Kembali ke latihan rutinmu. Xie Wanjun menangkap bolanya dan melemparkannya pada Hao Ren. Hao Ren menangkap bola dan kehilangan kata-kata. Berjalan keluar lapangan, Xie Wanjun berbalik pada pria yang dengan patuh masih melakukan push up dan memukul kepala mereka satu demi satu. Dia adik perempuanku. Jika salah satu dari kalian berani menyuitinya di masa depan, kalian akan melakukan 200 kali push up karenanya. Sekarang bangun dan berlari ke stadion untuk memulai pelatihan, katanya. Kemudian dia berlari-lari bersama timnya ke stadion. Zhao Jiai, yang ada di ujung barisan, berbalik untuk melihat Hao Ren di lapangan basket terbuka dan melambaikan tangannya menyemangati. Abaikan saja kakakku, dia hanya mempertunjukkan kekuatannya. Mari kembali ke latihan kita. Xie Yujia mengambil bola dari Hao Ren dan menggiringnya seperti seorang pemain profesional. Kemudian, dia menunjukkan Hao Ren menggiring bola tinggi, menggiring bola rendah, menghalangi menggiring bola balik. Hao Ren mengagumi caranya yang menyeluruh dan profesional. Dia terkejut seorang yang berperilaku baik dan pelajar trimerit ini juga hebat dalam basket. Xie Yujia tidak menghentikan sesi pagi sampai jam 8.30 pagi ketika beberapa mahasiswa melintasi lapangan dalam perjalanan menuju kelas mereka. Xie Yujia mengambil bola basket itu dan berkata, baiklah, kita berhenti sekarang. Waktunya kuliah. Dia terlihat cukup keren menyelipkan bola basket di bawah lengannya. Dilatari warna hijau, dia seperti gadis sampul di majalah mode. Bagus. Ayo pergi. Sedikit terengah, Hao Ren mengangguk dan menunjukkan persetujuannya. Lagi pula, akan lebih sulit bagi seorang yang kuat untuk berlatih menggiring bola-bola selama 2 jam tanpa istirahat sambil membawa lebih dari 25 kg di masing-masing pergelangan tangan. Setelah berjalan keluar dari lapangan, Xie Yujia meletakkan bola basket ke dalam keranjang di sepedanya. Kemudian, dia berjalan menghampiri Hao Ren dan bertanya, aku membawa buku untuk kelas pagi ini bersamaku. Bukankah kau harus kembali dan mengambil buku-bukumu? Tidak. Kami sebagai pria tidak pernah menggunakan buku di kelas. Hao Ren melambaikan tangannya. Merasa gusar, Xie Yujia menggelengkan kepalanya dan menjawab, baiklah. Aku akan mengembalikan bola basket ini ke kakakku sebelum kita pergi ke kantin untuk makan pagi. Kemudian, kita bisa menuju kelas. Dia mengendarai sepedanya ke stadion terdekat. Tidak lama, dia kembali dengan keranjang kosong ke pintu keluar lapangan basket di zona B. Mari menuju ke kantin. Xie Yujia memanggil Hao Ren mendekat. Kau akan membawaku di sepedamu. Hao Ren terkejut. Ya, aku bisa membawa orang. Xie Yujia mengangguk dan berkata, naiklah.
Sambil tersenyum lebar, Hao Ren menggaruk kepalanya. Dia berlari ke bagian belakang sepeda dan melompat ke atasnya dengan ringan. Dia berpikir bahwa Xie Yujia tidak bisa menangani beratnya di sepeda. Yang mengejutkan, dia menyesuaikan posisi pedal dan mengayuh dengan mantap ke depan. Sekarang, Hao Ren berada dalam dilema. Dia mengira Xie Yujia harus menyerah dan membiarkannya mengemudi, tetapi dia meremehkannya dan harus dibawa di kursi belakang ke kafetaria oleh seorang gadis. Hao Ren menjaga kakinya dekat ke roda dan dengan hati-hati meletakkan tangannya di pinggang Xie Yujia. Dia bermaksud untuk mencengkram tempat duduk, tetapi tempat duduk itu terlalu kecil. Jika dia tidak hati-hati, dia tidak sengaja akan menyentuhnya. Xie Yujia terdiam selama perjalanan. Itu adalah pertama kalinya dia membawa seorang anak laki-laki di sepedanya. Itu adalah tindakan impulsif, tapi itu bukan masalah karena belum banyak siswa di kampus. Mereka pergi ke kantin Bukit Hijau dan berbaris untuk membeli sarapan. Hao Ren telah menawarkan untuk mentraktir ketua kelas makan untuk berterima kasih padanya karena mengajarinya cara bermain bola basket, dan Xie Yujia dengan senang hati menerimanya. Sementara Xie Yujia menunggu di antrian bersama Hao Ren, banyak pria meliriknya terus terang ataupun sembunyi-sembunyi. Ini tidak mengejutkan. Menggunakan kaos olahraga, sosok cantik Xie Yujia, wajah yang cantik, temperamen luar biasa, dan energi yang bersemangat terlalu menggoda untuk melawan. Mengabaikan tatapan kagum, Xie Yujia mengambil makan paginya bersama Hao Ren dan duduk bersamanya untuk makan. Melihat pakaian dan penampilan biasa Hao Ren, para pria merasa cemburu padanya dan bertanya-tanya bagaimana pria polos seperti dia menarik gadis cantik seperti itu. Setelah makan pagi, Xie Yujia dan Hao Ren berjalan keluar dari kantin. Datang dan pergi bersama, mereka memang terlihat seperti pasangan mahasiswa. Ketua kelas, kau duluan saja dan bersepeda ke gedung akademik. Saya akan berjalan, kata Hao Ren ketika Xie Yujia pergi ke sepedanya. Baiklah. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Xie Yujia mengendarai sepeda menuju gedung akademik. Dia tahu Hao Ren takut kalau gadis-gadis di kelas akan bergosip tentang mereka jika mereka terlihat di sepeda bersama. Hao Ren memperhatikan sosok Xie Yujia dan berpikir, bahkan dengan sepeda 100 yuan, seorang gadis cantik seperti dia masih bisa membuat pemandangan yang begitu indah. Hai! Hao Ren tiba-tiba diganggu sebuah teriakan keras. Dia berbalik dan melihat Zhao Jiai berdiri di belakangnya, bermandikan keringat. Sial, apa yang kamu lakukan di sini? Hao Ren bertanya. Aku sudah berada di sini beberapa saat. Aku melihatmu di kantin tetapi tidak ingin mengganggu kalian, kata Zhao Jiai sambil menyeka keringat dari dahinya. Tidak ada apa-apa antara ketua kelas dan aku. Hao Ren berbalik dan berjalan menuju gedung akademik. Zhao Jiai berjalan bersamanya. Dia mengalungkan lengan di bahu Hao Ren dan berkata, tidak ada apa-apa. Apakah kau pikir aku buta? Xie Yujia naik sepeda, dan kau duduk di kursi belakang. Kau benar-benar pandai dalam hal ini. Mengapa tidak ada gadis cantik yang memboncengku di sepeda? Kau melihatnya? Hao Ren bertanya. Tentu saja. Aku baru saja menyelesaikan latihan dan akan menuju ke kelas ketika aku melihat kalian. Sialan. Aku mengejarmu setengah jalan di sini, tapi tak satu pun dari kalian mendengarku memanggil.
Membayangkan Zhao Jiai mengejar mereka sambil berkeringat saat mereka melaju ke depan dengan santai, Hao Ren merasa kasihan pada Zhao Jiai. Zhao Jiai menabrak Hao Ren dengan pinggul berototnya. "Kejar dia. Sepertinya Xie Wanjun bersedia membiarkanmu mengejar adiknya," kata. "Yah, tidak sekarang." Hao Ren melepaskan tangannya yang berkeringat. Di kelas, semua orang sudah tahu bahwa Xie Yujia adalah adik perempuan Xie Wanjun, dan itu menjadi topik hangat di antara para siswa di kelas. Para pria yang secara diam-diam mengagumi Xie Yujia menyesalkan berita mengejutkan itu sementara dengan diam-diam meninggalkan rencana mereka untuk mengejarnya. Mereka mengucapkan selamat kepada diri sendiri karena tidak bertindak gegabah. Lagi pula, membutuhkan lebih dari seorang pria biasa untuk mengatasi adik dari sosok yang berpengaruh itu. Sekarang, gadis-gadis itu mengerti mengapa Lin Li yang sombong dari kelas 3 tidak dapat melakukan apapun pada Xie Yujia. Itu karena kakak Xie Yujia adalah sosok yang lebih kuat dari Huang Sujie. Setelah kelas menggambar mekanik, Xie Yujia mengemasi barang-barangnya, mengabaikan pandangan yang dilayangkan kepadanya, dan keluar dari kelas dengan teman baiknya dan teman sekamar M. Alina. Rambut ekor kudanya berayun tak berdosa, tetapi di mata orang lain, dia bukan lagi seorang ketua kelas biasa. Gosip menyebar ke kelas lain ketika para pria di sekolah mulai berbicara tentang bagaimana Zhao Jiai, yang hanya 1,7 meter, tiba-tiba bergabung dengan tim basket. Sepertinya pria-pria bisa bergosip sama seperti perempuan. Berkat Hao Ren, Zhao Jiai terkenal. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak peduli dengan sifat gosip. Dia tidak bisa menunggu pertandingan minggu depan dimulai. Namun, Hao Ren tetap tenang seharian. Setelah kelas sore, dia kembali ke asrama untuk berganti pakaian sebelum menaiki bus ke sekolah menengah Lin Zhao. Dia tidak peduli dengan semua gosip di sekolah karena pertemuan orang tua dan guru malam ini yang menjadi prioritasnya yang tertinggi. Jarak Universitas Lautan Timur hanya beberapa perhentian bus jauhnya dari sekolah menengah Lin Zhao. Duduk di dalam bus yang sudah reyot, Hao Ren menyandarkan kepalanya pada jendela dan mengistirahatkan kepalanya di telapak tangannya. Pandangannya jatuh pada plester di sikunya. Dia melepaskannya dan hanya melihat sedikit bekas darah di sana. Itu artinya lukanya tidak terlalu serius. Setelah melihat gambar kartun babi di sisi lain plester, Hao Ren merasa geli. Hao Ren enggan membuang benda kecil yang memiliki kenangan ini setelah memainkan plester itu di tangannya selama beberapa menit. Tapi setelah memikirkannya kembali, akan sangat aneh menyimpan benda seperti ini, jadi dia melemparkannya ke dalam tempat sampah dalam bis. Sebenarnya, gadis kecil ini tidak terlalu buruk padaku, pikir Hao Ren. Bis itu tiba di sekolah menengah Lin Zhao, dan Hao Ren turun dari bis, dan mendapati saat itu telah jam 6:10. Banyak mobil berbaris sepanjang jalan di kedua sisi gerbang sekolah, dan para orang tua bergegas menuju sekolah. Takut terlambat, Hao Ren juga bergegas menuju gerbang. Akan tetapi, seorang gadis sekolah menengah menghentikannya. "Hei, kami sedang mengadakan pertemuan orang tua dan guru hari ini, dan hanya orang tua yang boleh masuk," katanya. "Aku ke sini untuk pertemuan orang tua murid dan guru," kata Hao Ren. Gadis itu melihatnya dengan curiga dan bertanya, "Anda orang tua siapa?"
Meskipun beberapa orang tua sekolah menengah cukup muda, mereka tidak ada yang semuda Hao-ren. Zhao Yanzi dari kelas 2 di tingkat 8. Aku saudara laki-lakinya, dan aku di sini untuk menggantikan orang tuanya yang sangat sibuk untuk datang ke pertemuan hari ini, Hao-ren menjawab. Dia telah mengarang cerita itu di dalam bis. Baiklah, gadis itu mengangguk sebelum menurunkan tangannya untuk membiarkan Hao-ren masuk. Apakah Zhao Yanzi begitu terkenal di sekolahnya? Hao-ren berpikir sementara berjalan menuju kampus. Sekolah menengah Lingzhao adalah salah satu sekolah menengah yang terbaik di kota Lautan Timur. Kampusnya sangat besar dan indah dengan taman batu, sebuah danau buatan, gedung akademik yang modern, sebuah stadion, dan museum seni klasik, dan aula musik. Kelihatan seperti sebuah taman multifungsi. Karena banyak pelajar di sana adalah anak dari keluarga yang berada atau keluarga politisi, keamanan sekolah itu sangat ketat, dan tidak seorang pun yang bisa masuk tanpa izin. Hao-ren tumbuh besar di kota Lautan Timur, tetapi ini pertama kalinya dia menginjakkan kaki di sekolah menengah yang terkenal ini. Bahkan, ada 2 departemen dalam sekolah ini, Departemen Sekolah Tinggi dan Departemen Sekolah Menengah. Kecuali stadion bersama, museum seni dan aula musik, setiap departemen masing-masing memiliki fasilitas mereka sendiri termasuk gedung akademik, dan mereka dipisahkan oleh danau buatan yang mengalir melintasi kampus. Mengikuti penunjuk arah, Hao-ren tidak kesulitan menemukan gedung akademik Departemen Sekolah Menengah. Kelas-kelas dari tingkat 8 ada di lantai 2, dan Hao-ren berjalan menaiki tangga dan mengikuti petunjuk kelas di aula sebelum akhirnya melihat kelas 2. Ada banyak orang tua yang sedang beristirahat dengan mata yang tertutup atau saling berbicara satu dengan yang lain di kelas, dan Hao-ren menarik banyak perhatian karena dia masih terlalu muda. Di setiap meja, ada secarik kertas dengan nama siswa di atasnya. Hao-ren melihat nama Zhao Yanzi di meja di baris kedua, jadi dia berjalan ke sana, menarik kursi dan duduk. Pria yang duduk di sebelahnya adalah seorang pria berusia 40-an, dan Hao-ren mengangguk padanya untuk menyapa. Dia melihat sekeliling kelas. Ada mimbar mengajar dan papan tulis di depan, dan sebuah papan tulis kecil dengan artikel para murid diletakkan di atasnya di dinding belakang. Namun, mimbar mengajar di depan lebih besar daripada yang biasa Hao-ren lihat, dan baginya papan tulis dengan spidol yang berwarna-warni adalah hal yang baru karena sekolah menengahnya menggunakan papan tulis hitam dan kapur. Meja dan kursi terbuat dari besi dan masih baru. Hao-ren melihat sebuah tag nama logam kecil di sebelah atas kiri di sudut meja, dan nama Zhao Yanzi di atasnya. Para murid memiliki satu set meja dan kursi mereka sendiri. Tidak heran mejanya dijaga sangat bersih. Mengapa tidak seorang pun yang memikirkan metode ini pada masa kami? Pikir Hao-ren pada dirinya sendiri. Hao-ren tiba-tiba memiliki perasaan aneh saat memikirkan bagaimana Zhao Yanzi duduk di kursi ini. Dia membayangkan Zhao Yanzi duduk di sini menghadap papan tulis sementara para guru memberikan pelajaran, bertukar pandangan dengan Ling yang duduk di dekatnya, menyampaikan secarik kertas untuk berkomunikasi dengan teman baiknya saat tidak boleh berbicara. Mungkin ada anak laki-laki yang saling mengganggu saat guru tidak melihat sementara beberapa anak laki-laki diam-diam melihat sekilas pada gadis yang mereka suka. Beberapa anak laki-laki duduk di baris belakang mungkin bermain dengan kuncir gadis yang duduk di depan mereka, dan gadis itu mungkin membalikkan badan untuk memutar mata mereka. Membayangkan adegan ini di kelas,
Hao-Ren melihat pada tag nama di meja sebelah Zhao Yanzi dan menemukan itu nama seorang gadis. Yah, tetangga Zhao Yanzi seorang gadis. Hao-Ren lega sebelum dia tersadar apa yang aku pikirkan. Sementara dia melihat-lihat, seorang wanita paruh baya dengan setelan masuk ke kelas dan naik ke arah mimbar mengajar dengan map dikepit di bawah lengannya. Selamat malam, para orang tua. Aku Luo Ying, wali kelas dari kelas 2 dari tingkat 8, dia memperkenalkan dirinya. Tiba-tiba dia melihat seorang anak muda duduk di kelas dan bertanya dengan curiga, "Dan Anda adalah?" "Oh, saya kakak Zhao Yanzi. Orang tuanya sibuk dan memintaku datang ke sini mewakili mereka," kata Hao-Ren. "Karena kau kakaknya, bukankah orang tuanya orang tuamu juga?" Wali kelas yang berpengalaman itu segera menangkap celah pada perkataan Hao-Ren. Dia menduga Zhao Yanzi, malu dengan nilainya yang rendah, telah meminta orang dengan acak untuk mendatangi pertemuan orang tua dan guru. Beberapa murid telah mencoba melakukan ini sebelumnya. Seorang murid dari Departemen Sekolah Menengah telah meminta seorang murid dari Departemen Sekolah Tinggi untuk bertindak sebagai orang tuanya. Lagi pula para guru lebih pandai dari murid itu, dan keduanya akhirnya mendapat hukuman. "Oh, maksudku, aku sepupunya." Untungnya Hao-Ren segera memikirkan penjelasan. Seorang sepupu di pertemuan orang tua dan guru. Luo Ying tidak senang, tetapi dia tidak mengejar topik itu. Lagi pula orang tua lain menunggu rapat ini dimulai. Tujuan utama pertemuan orang tua dan guru adalah untuk mengumumkan nilai ujian tengah semester. Seperti yang Anda semua ketahui, anak-anak sekarang di tingkat 8 dan segera akan memasuki tingkat 9. Kita harus mempersiapkan mereka untuk itu karena kinerja tingkat 9 sangat tergantung pada kinerja tingkat 8. Mereka harus membuat dasar yang kokoh untuk. Luo Ying memulai pidatonya pada para orang tua itu. Duduk di kursi, Hao-Ren melihat para orang tua di sekitarnya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dia mengikuti, memasang muka seriusnya. Namun, dia tahu penasihat kelas sedang memberikan pidato rutin, tujuannya untuk mendorong orang tua untuk mengawasi belajar anak-anak mereka. Ini pertama kalinya Hao-Ren bertindak sebagai seorang orang tua. Melihat kecemasan pada wajah-wajah orang tua, Hao-Ren tiba-tiba berpikir dia akan menjadi seperti mereka suatu hari. Beberapa dari Anda memiliki pandangan yang salah bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang kinerja akademik anak-anak Anda karena mereka bisa melanjutkan ke departemen sekolah tinggi selama mereka memiliki nilai yang cukup. Sebenarnya kinerja anak-anak di Departemen Sekolah Menengah akan menentukan tingkat akademik mereka di sekolah tinggi, yang pada gilirannya akan menentukan universitas mana yang dapat mereka masuki. Luo Ying melanjutkan pidatonya. Tidak seperti orang tua yang lain, Hao-Ren menjadi bosan. Dia menurunkan kepalanya dan diam-diam mulai memeriksa barang-barang yang disimpan di laci meja Zhao Yanzi. Ada sebotol minuman setengah kosong, setengah kantong keripik, dan beberapa kantong buah kering yang belum dibuka. Juga, ada beberapa barang wanita selain makanan ringan termasuk gunting kuku. Gadis ini bahkan menyimpan makanan di mejanya. Hao-Ren mendorong barang-barang itu ke samping dan berusaha menemukan yang di belakang mereka. Luo Ying, yang terbiasa dengan kejalan kecil murid-murid, segera melihat tindakan Hao-Ren. Namun, dia menelan kembali tegurannya dan melanjutkan pidatonya untuk orang tua yang lain. Ini. Tiba-tiba, Hao-Ren menemukan sesuatu yang menarik.